Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan mengawali kebaktian saat ini Minggu 29 September 2024 kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta dan di Gedung Gereja Zaman Kasih akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huwae dengan panduan tata kebaktian etnik hari Dominggu. 2. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Ester pasal 6 ayat 1 sampai 14. 3. Diinformasikan kepada jemaat bahwa kebaktian perjamuan kudus akan dilaksanakan di minggu depan 6 Oktober 2024 dan dilaksanakan dalam 2 kali kebaktian, yakni pukul 6 di Gedung Gereja Kasih Karunia dan pukul 9 di Gedung Gereja Peniel. Sedangkan kebaktian minggu biasa akan dilaksanakan pada pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di Gedung Gereja Peniel. Dengan demikian kebaktian saat ini merupakan kebaktian perhaliran. 4. Pada tanggal 10 Oktober 2024 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Marcel Mandua Pesi beralamat di Bentas dan Megawati Pati Wailapia beralamat di Skip. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada badan pelayan jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 5. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian GPM nomor 8 bait 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sucilah Tuhan. Engkau yang suci, sucilah Tuhan. Engkau yang kudus, kuduslah Tuhan. Kami yang hina datang dan menyembah.
sangat bercela. Hidupku sangat bercela. Ku datang saja padamu Tuhan, karena ku yakin Kau Maha Pemurah. Kau buat hidupku jadi baru. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi. Salam. Marilah dalam kehangatan cinta dan kasih sayang Tuhan kita lakukan kebaktian ini. Sio Tuhan oras ini katong datang per Tuhan. Katong berdiri la panggil Bapa yang paling kudus dari semua. Katong mau minta dangke banyak dari Entu. Katong mau angkat donci dengan hati senang par katong pun alasa. Katong mau sembah Tuhan yang sukasi hidup ni par katong. Biar Bapa di surga, antua pun ana satu areng-areng, dan antua pun roh ada dan katong datang kebaktian ni. Allah juga kasih antua pun damai par katong semua. Amin, puji Tuhan. Sambil tetap berdiri, mari kita menyanyi GPM 22, mari bernyanyilah. Mari bernyanyilah, hai mari bersorak-sorak, puji haleluya. Agungkan namanya, beri hormat baginya, dialah Raja atas segala raja. Janganlah kau ragu, hai janganlah kau bimbang, datanglah pada Yesus Juru Selamatmu. Tiap saat Dia penuhi hasrat hatimu, bersyukurlah kepadanya. Mari nyanyikan bagi Tuhan nyanyi yang baru, muliakan kebesarannya. Biarlah yang bernafas angkatlah puja-puji, masyurkan keagungannya. Janganlah kau bentar, hai berdirilah tegak, Dialah kota benteng pertahananmu. Tiap saat Dia berikan berkat karunia, bersyukurlah kepadanya. Ingat dan mengaku dosa. Sabangkali ada banyak orang yang seng unjuk kabar baik tu pun tarang. Dong macang ada pura-pura, lah bikin diri batul waktu dong iko kabaktiang. Mardalang dong pun hidup hari-hari, dong sembaku sayang deng unjuk hati baik, par satu deng lain. Coba saudara, mana kabar baik? Kita katong bikin diri batul, lah tutup katong pun api Injil tu sampai hilang. Basudarae, mari katon dudu tado-tado, lah inga-inga katompung dosa deng salah partuang, deng mengaku akan
di muka antua. Saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, dengarlah Tuhan pun pesan seperti yang tertulis dalam Yesaya 44 ayat 22, begini bunyinya. Beta hapus segala dosa yang kamu bikin tagal melawan beta. Macam dengan awan yang dapat tiup ilang bulu. Dan kasih bersih kamu ampun dosa-dosa, macam dan kabut pagi-pagi hari yang dapat sapu habis dari angin. Bale jua par beta, tagal beta suka si bebas kamu. Hidup ikut tuang pung mau. Basudarae, angka muka lalia, kabar baik pung tarang tu masih ada sama-sama dengan katong. Api Injil tu masih menyala par katong. Lah katong mau kasih biar akang tarang tu hilang kah? Katong mau kasih tinggal api Injil tu mati kah? Katong ini bukan sapa-sapa, mar Tuhan suutus katong ini parjadikan. Agar itu katong mesti kamu sejadi Tuhan pun saksi, lah unjuk kabar untuk terus kasih bebas, kasih damai, dan kasih selamat manusia. Dengan apakah akan ku balaskan semua pengorbananmu? Dengan apakah akan ku bayarkan semua pengorbananmu? Jiwa tersiksa berpeluh dosa, namun kau mengasihiku. Berikanlah aku roh dan hikmat-Mu, biar aku jadi baru, mau ikut pada firman-Mu. Dengan apakah akan ku berikan yang ada pada diriku? Dengan apakah akan ku buktikan semua pengabdianku? Surut langkahku mengikutimu, namun kau mau memanggilku. Buka mataku, buka hatiku, biar aku sama hidup setia pada janji-Mu. Selamat. Sekarang katong mau baca dan dengar Allah pung ajaran. Mar sabolong katong baca, mari katong sombayang. Tuhan Yesus, katong pun Raja yang pegang parenta di sorga dan antero dunia. Oras ni, katong mau dengar Tuhan pung ajaran. Katong minta, biar Tuhan kasih Tuhan pung roh, supaya ketong bisa dengar dan bikin Tuhan pung ajaran nih dengan sungguh-sungguh,
dalam katong pung hidup hari-hari. Amin. Katong pembacaan dari Ester. Ester 6 ayat 1 sampai 10 ampa. Ester 6 ayat 1 sampai 10 ampa. Ester 6 pasal 6 ayat 1 sampai 10 ampa. Akang pun judul Raja kasih tanda hormat pada Mordekai. Abis Haman suruh orang bikin tiang pat cucu Mordekai itu, akang pun malang begini bapak raja sing dapat tidur. Jadi antua suruh orang bawa buku yang cerita soal kerajaan Persia dan media pun sejarah. Mulai dari pertama kali antua jadi raja, antua suruh dong baca akan para antua. Di buku tu ada bilang kalau Mordekai pernah bongkar Bigtana dan Teres pun rencana para bunuh antua. Dong dua tu antua pun orang-orang kerja yang jaga antua pun muka pintu istana. Lah antua tanya antua pun orang-orang kerja kata, tanda hormat apa yang Mordekai sudah dapat, tagal apa yang dia subiking tu? Antua pun orang-orang kerja bilang, Bapak dia sih dapat apa-apa. Antua tanya, sekarang nih siapa yang suada di kintal istana? Pas waktu itu Haman ada baru masuk ke kintal istana. Dia datang para minta izin dari bapak raja, pak cucu Mordekai di tiang yang dia pun orang-orang subiking tu. Antua pun orang-orang kerja jawab kata, Haman bapak raja, dia ada berdiri di sana di kintal istana. Lah antua bilang, suruh dia masuk kamari. Pas Haman masuk, bapak raja bilang kata, Haman, beta mau kasih tanda hormat pada satu orang. Kira-kira beta mesti bikin apa pada dia? Haman pun dalam hati, siapa lah yang antua maksud pada dapat tanda hormat tu kalau bukan beta? Tagal itu, Haman angkat suara pada antua kata, Bapak, kalau bapak mau bikin apa-apa satu pada hormat orang tu, beta rasa bapak mesti bikin begini. Suruh satu orang ambil bapak raja, pung baju raja yang biasa bapak pakai akang. Habis itu suruh dong bawa kuda seekor yang bapak sendiri biasa naik akang. Lapis dengan akang pun tutup kepala yang jadi tanda kalau itu bapak pung kuda. Terus suruh satu orang dari bapak pun orang-orang penting yang pun pangkat tinggi perkasih pakai bapak pun baju raja par orang tuh. Abis itu suruh dia kasih naik orang tuh ke atas kuda, laba jalan bawa muka antar orang tuh keliling jalan besar dalam kota. Waktu berjalan bawa muka suruh dia tabaos, dengar bapak raja bikin begini par orang yang antua hormat. Lah bapak raja bilang par Haman kata, kalau begitu, jangan tunggu lama-lama lagi. Ambil beta pung baju dan kuda tuh. Lah semua yang ose baru bilang satu, bikin akang persis macam begitu par Mordekai, orang Yahudi tuh. Dia ada kerja di muka pintu istana. Ingatang, semua yang ose baru bilang tuh bikin akang semua. Jangan kurang satu lagi. Jadi, Haman pi ambil baju dan kuda tuh. Dia kasih pakai Mordekai dan baju tuh. Laba jalan bawa muka antar Mordekai naik kuda keliling jalan besar di tengah kota. Dia tabaus iko jalan kata, dengar bapak raja bikin begini par orang yang antua hormat. Abis itu Mordekai balik kembali ke muka pintu istana. Marhaman paparipi pulang tutu-tutu muka, tagal dia paling malu pas kali. Pas sampai di rumah, Haman cerita sama semua yang jadi par dia tadi, par dia pun maitua Seres dan dia pun tamang-tamang semua. Dia pun maitua dan pun tamang-tamang yang pikiran tajam tuh bilang par dia kata, cilaka 12, ale semulai kalah dari Mordekai. Tagal dia tuh darah Yahudi, ale pasti sing bisa malawang dia, malah ale pasti ancor nanti. Waktu dong ada bicara dengan dia begini, bapak raja pun orang-orang kerja datang. Dong paparipi bawa dia ke pesta yang nyora Ester bikin.
Sampai di sini Tuhan pun ajarang. Bapak Ibu, anak-anak, saudara semua yang Tuhan sayang dan yang beta hormati. Cerita bagus yang hari ini oleh Gereja Protestan Maluku menjadi bacaan bagi kita semua warga gereja di Maluku, termasuk di Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas. Cerita bagus ini mau bilang para ketemu semua bahwa jangan takut untuk ada dan hidup di tengah-tengah dunia ini yang begitu banyak ancaman, tantangan yang seringkali mengancam katumpung kehidupan. Katong sembero ragu dan sanksi atas kehidupan ini karena katumpun Tuhan. Dan Tuhan itulah yang akan bertindak untuk selamatkan katong ketika katong ada dalam ancaman. Katong hidup dengan banyak orang, baik di lingkungan RT, unit, sektor, jemaat maupun di lingkungan kelurahan, ya, bahkan kota, provinsi dan negara ini dan dunia ini. Dan Tuhan yang katong percaya di dalam Kristus itu adalah Tuhan yang punya kuasa untuk semua-semua. Cerita menarik yang terbaca dari kitab Ester sebagai sebuah kitab sejarah yang mengungkapkan kepada kita bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya Israel ketika saat itu ada orang yang mempunyai rencana untuk membinasakan umat itu di kerajaan Persia ketika Ahasverus menjadi raja. Ahasverus itu anak dari Raja Darius yang terkenal di Persia pada waktu itu. Haman ini dia adalah seorang tokoh, orang dekat, mau bisa bilang tangan kanan dari Ahasverus Raja Persia itu. Betapa dia tersinggung ketika pada waktu-waktu tertentu dia datang ke istana raja, baku dapat dan Mordekai orang Yahudi. Ester pun om, dan dalam situ dikatakan paman dari Ester. Suatu aturan bahwa setiap pembesar memasuki atau melewati suatu tempat, orang-orang harus kasih hormat. Tapi lain dengan Mordekai, Mordekai memahami bahwa penghormatan itu ibarat penyembahan yang harus hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan karena itu Mordekai merasa tidak perlu hormat pada pembesar itu. Dan karena itu membuat Haman merasa tersinggung. Dan ketersinggungan Haman itu membuat dia paling benci pada Mordekai. Dan dia berikhtiar atau berupaya untuk bagaimana melenyapkan, membunuh Mordekai, supaya ia tidak menjadi penghalang bagi apa saja yang Haman inginkan. Bapak Ibu dan Pak Saudara semua, ya, lalu cerita itu sungguh luar biasa. Ya. Ketika Haman dengan rencananya untuk menggantungkan, sudah membuat sebuah tiang gantungan untuk menggantung Mordekai pada waktunya. Ya. Namun sebelumnya Mordekai tahu, ya, entah bagaimana dia tahu, tapi itulah hebatnya Mordekai, orang yang selalu menyandarkan hidupnya pada Tuhan. Ya. Ia mengetahui sesungguhnya bahwa ada rancangan itu.
Dan karena itulah Bapak Ibu Bapak Saudara, dia menyampaikan pesan kepada Ester, ponaannya yang telah diangkat menjadi Wasti ratu menggantikan Wasti sebagai ratu di kerajaan Persia. Dia bilang kepada Ester untuk menghadap raja, menyampaikan kondisi gawat ini, kondisi di mana Haman ingin membunuh dan membinasakan semua orang Yahudi pada saat itu. Ester bilang, bagaimana mungkin beta bisa menghadap raja kalau sedang dipanggil oleh raja. Sudah lebih 3 tahun beta tidak pernah menghadap raja. Dan kalaupun yang dipanggil, yang menghadap raja tanpa dipanggil, maka itu tergantung lagi. Kalau raja berkenan, dia ulurkan tongkat, berarti selamat. Tapi kalau raja tidak berkenan, pasti mati. Dari cerita itu, Mordekai bilang pada Ester, kalaupun engkau tidak sanggup menyelamatkan umat ini, ada orang lain yang akan menyelamatkan. Ester tersentuh dengan bahasa itu yang dibaca dalam ayat-ayat dan kitab pasal-pasal sebelumnya dari cerita sejarah yang indah ini. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Bapak Saudara semua, Ester menghimpunkan, menyampaikan pesan bagi semua orang Yahudi dimanapun berada supaya berpuasa, sembahyang, minta Tuhan tolong. Dan pada akhirnya memang sungguh luar biasa. Menyikapi tantangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi, sengaja jalan lain. Selain datang per Tuhan, menurut yang kita imani, yang kita percaya, sembahyang per Tuhan, minta Tuhan, pasti ada cara Tuhan untuk membebaskan. Dalam cerita yang baru dibaca tadi tentang yang berjudul Mordekai dihormati, atas jasa Mordekai untuk menyelamatkan Raja Ahasveros dari persepakatan atau perencanaan 2 orang penting di dalam istana yang ingin membunuh raja. Walau dua punya rencana itu, Mordekai tahu akan, dengar akan. Nah, Mordekai bisi-bisi para Ester sampaikan kepada raja tentang hal itu, dan itu tercatat dalam buku sejarah. Dan ketika ada waktu di mana orang Israel Yahudi akan dibinasakan oleh keinginan jahat Haman, maka malam itu saya tahu bagaimana sebelum raja tidur, bahkan dia tidak dapat tidur, dia gelisah, dikatakan dia gelisah. Lalu dia perintah dia punya orang-orang, coba ambil buku sejarah, ambil buku sejarah, lalu dong ambil buku, dong baca sampai pada cerita tentang bagaimana 2 orang dalam istana raja bermufakat untuk membunuh raja. Untung ada Mordekai, laki-laki yang biasa duduk di pintu gerbang itu, dan dapat tahu dong punya rencana jahat untuk membunuh dia. Lalu raja bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, kepada bala, penghormatan apakah yang telah diberikan kepada orang itu? Ternyata tidak ada penghormatan apapun yang telah diberikan kepada orang yang sudah menyelamatkan raja dari ancaman kematian orang-orang dekat dengannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu pada akhirnya raja bertanya tentang hal ini, dan apa yang disampaikan, termasuk Haman juga menyampaikan bahwa orang itu pantas diberikan kehormatan, dan kehormatan yang dasar dan luar biasa. Ia dipakai pakaian kebesaran raja, ia didudukan pada kuda
kendaraan raja, ya. Ia diberikan mahkota raja, ya. Luar biasa penghargaan yang harus diberikan kepada orang yang sudah melakukan kebaikan untuk menyelamatkan raja. Lalu cerita itu begitu luar biasa. Ya. Ketika itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya raja terselamatkan dari ancaman pembunuhan itu karena Mordekai yang memberitahukan itu kepada Ester, dan Ester memberitahukan kepada raja, dan terjadilah tindakan penyelamatan itu. Dan di malam itu ketika raja mengetahui dari membaca sejarah ulang, katanya sekarang ini diminta oleh Gereja Protestan Maluku berdasarkan tema mingguan dokumen sejarah menyelamatkan hidup. Jadi kita perlu belajar dari sejarah gereja ini, termasuk juga sejarah gedung gereja jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pendiri Benteng Atas, dan sejarah gedung gereja ini, gedung gereja Kasih Karunia. Jangan kasih, semua mempunyai makna dan arti bagi kita semua. Berbahagia orang-orang yang telah melibatkan diri untuk menghadirkan sejarah ini, termasuk kita semua yang ada di jemaat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Dari perjalanan sejarah itu, mau bilang perkataan bahwa hidup itu yang ragu, hidup itu yang khawatir, hidup itu jangan takut, hidup itu dekat dan pasrahkan pada Tuhan. Tuhan punya kuasa atas kehidupan kita. Orang merencanakan kematian, tapi Tuhan menghadirkan kehidupan. Orang merencanakan kehancuran, tapi Tuhan akan menghadirkan kemakmuran. Orang merencanakan untuk mempermalukan kami, tapi Tuhan akan membuat kami menjadi terhormat dan mulia. Itu Tuhan, berbeda dengan manusia. Sekarang ini di dunia nyata ini begitu banyak upaya. Apalagi ketika kita saat ini sedang melangkah ada di tepian pilkada, pilek selalu, pilpres selalu, tinggal pilkada besok-besok ini. Rancangan-rancangan seperti ini pun akan muncul. Tapi mengapa harus takut? Mengapa harus khawatir? Mengapa harus bimbang? Sembahyang per Tuhan, serahkan per Tuhan. Tuhan sanggup membuat segala sesuatu menjadi terbalik dari rancangan orang-orang yang ingin membinasakan dan menghancurkan itu, yang ingin menjatuhkan itu. Ini sebuah cerita nyata dari apa yang dialami oleh Ester dan Mordekai pamannya, yang diangkat ulang, yang tercatat dalam sejarah kerajaan Persia, dan yang dibawa kembali dalam kehidupan gereja-gereja sampai pada gereja Protestan Maluku tahun ini, untuk bilang perkataan semua bahwa hidup dalam kehidupan bersama di dunia ini, di negara ini, di daerah ini, katong hidup dengan banyak orang. Dan tidak semua orang suka, tidak semua orang senang. Ada banyak orang yang suka, termasuk kelompok-kelompok seperti Mordekai dan orang-orang pada waktu itu, yang juga berupaya mencari untuk membinasakan, menghancurkan kita. Tetapi yakin pasti kalau ketemu pegang Tuhan betul-betul, kalau ketemu bersandar sepenuh pada Tuhan, maka Tuhan akan merubah tantangan dan ancaman menjadi peluang untuk menjadi sebuah masa depan yang baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran. Tuhan tidak pernah merancangkan kebinasaan. Tuhan pun tidak merancangkan kejatuhan. Ia mengangkat kita tinggi, seperti ia mengangkat Mordekai, orang yang dianggap hina, yang cuma duduk dengan pakaian kotor-kotor di muka gedung istana raja. Dan pada akhirnya Mordekai justru diangkat, diberikan kepercayaan yang luar biasa. Ia menjadi penasihat raja ketika itu, bahkan memakai pakaian kebesaran kerajaan. Itu sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, intinya cuma satu, pegang Tuhan erat-erat. Serahkan semua per Tuhan, sempurna bimbang, sempurna ragu.
Walaupun mungkin ancaman itu sunyata di muka, ya, tapi sesaat saja Tuhan mampu merubah tantangan itu. Ancaman itu bisa berubah karena apa? Kesadaran kita datang per Tuhan. Seperti Esther mengajak, ya sendiri berpuasa 3 hari, 3 siang, 3 malam, tidak makan, tidak minum. Cuma sembahyang, terus sembahyang. Dan ia mengajak semua orang Israel, orang Yahudi, di mana saja berada, sembahyang, sembahyang dan sembahyang. Ternyata sembahyang dan berpuasa menyelamatkan dari semua rencana buruk orang-orang yang ingin membinasakan dan menghancurkan. Beta sangat yakin peristiwa ini, catatan sejarah ini, ketika ketemu semua untuk kehidupan katong, ketemu anak-anak masa depan, ketemu bersandar pada Tuhan dengan sepenuh-penuhnya. Dan bahkan ketemu juga perlu tidak hanya sembahyang saja, tapi puasa lagi. Sebab kadang-kadang ketemu sembahyang, tapi ketemu hidup ini berkenan pada Tuhan. Ketemu datang di rumah Tuhan ini per kebaktian seperti ini, nyatanya bagus, indah ketika ketemu melangkah dari rumah datang ke sini. Tapi sudahkah hati kita betul-betul kita merendahkan diri di kaki Tuhan? Sudahkah hati kita betul-betul kita persembahkan pada Tuhan? Sudahkah hati kita penuh dengan kepedulian kepada orang-orang lain? Khususnya orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang rendah, para janda, duda, yatim dan piatu, orang-orang yang kita anggap tidak berarti, tapi itu berarti bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari sejarah yang terjadi dan dialami Mordekai dan Esther, kita tapaki kehidupan kita ke masa depan, kehidupan kita dan rumah tangga kita, kehidupan kita dan anak-anak kita di negara ini. Ya. Ketika hidup ini terasa berat lawang, ya. Di antara sekian banyak persen, berapa yang lolos? Polisi, berapa yang lolos? Berapa yang diangkat menjadi pegawai negeri ketika ada kesempatan itu? Tapi segala kemungkinan, hari ini mungkin seng, besok, lusa, pasti. Kalau katong sungguh-sungguh berserah diri per Tuhan, katong gumuli katong masalah, sungguh-sungguh, katong anak-anak masa depan, sungguh-sungguh bersama Tuhan, pasti. Sebab Tuhanmu, Tuhanku punya rencana indah dengan katong semua, kalau katong sadar dan yakini itu dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah orang-orang yang bertelinga karena ia mendengar, dan karena ia sudah mendengar, ia mau menjadikan peristiwa sejarah Esther dan Mordekai ini menjadi kekuatan bagi kehidupannya dalam menjalani hidup sekarang ini dengan begitu banyak hambatan, tantangan dan ancaman. Memang kalau mata terbuka, katong lihat tentang semua ini dengan jelas. Tapi ketika katong menjadi bimbang, mari katong datang pada Tuhan, sebab cuma Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan kita dari segala perihal hidup yang membuat kita khawatir dan resah. Tapi mengapa mesti khawatir dan resah? Karena Tuhan kita punya kuasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita menyanyi GPM 68, Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan pelita hati, menunjuk jalan menuju surga. Firman-Mu Tuhan terang hidupku dalam
bersama-sama dengan Allah pun orang-orang dari segala tampa dan zaman, laka mengaku katong pun percaya di muka antua dan katong masing-masing bilang begini. Beta percaya per Allah Bapa yang pun kuasa per semua yang ada. Antua yang bikin langit dan dunia ini. Beta percaya per Yesus Kristus Allah pun anak satu areng-areng yang jadi katong pun raja. Antua ada dalam Maria pun poro, tagal Allah pun roh. Lahir ke dunia biar kata Maria ini masih parawang. Antua dapat siksa waktu Pontius Pilatus pegang perintah. Antua dapat salib, mati, lah dapat kubur. Antua turun ke orang mati pun dunia, lah hidup kembali pas akan pun lusa. Antua naik ke surga, duduk di Allah pun sebelah kanan. Lah pegang perintah sama-sama dengan Antua, yang pun kuasa par semua yang ada. Antua nanti jadi hakim par semua orang yang masih hidup dan yang sumati. Beta percaya kalau Allah supili katong perjadi Yesus pun orang-orang. Jadi taika jadi satu di antara dunia ini. Dan sama-sama terima apa yang baik dari Antua. Beta percaya dosa-dosa dan nanti kasih hidup katong pun badan kembali. Lah katong hidup terus-terus dengan Antua. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya beta mengundang paduan suara remaja SMTPI Pinil untuk memperdengarkan lumbung nyanyian. Beta bukan yang terbaik, beta jua seperti bintang.
Dangke banyak-banyak lai, adik-adik SMTPI, ditemani saya non semua. Bapak Ibu, Bapak Saudara semua, katong ada dalam persembahan sebagai tanda jemaat minta dangke per Tuhan Yesus. Tanda jemaat minta dangke. Basudarai, mari katong kasih katong pung tanda minta dangke par Allah deng hati sanang. Tagal Allah pung sayang par katong sempurna abis-abis. Waktu jemaat kasih tanda minta dangke, dong menyanyi nyanyian GPM nomor 166, ayo bawa persembahan. Deng nyanyian GPM nomor 169, kami bawa persembahan.
Jemaat, mari katong sumbayang. Syuh Tuhan Yesus yang jadi korban perkasih selamat katong dari dosa dan kematian ini. Semua yang katong tarima dalam hidup ini akan pengasal dari Tuhan sa. Tagal itu, oras ni katong bawa katong pun tanda minta dangke par Tuhan. Tarima akang jua Tuhan. La ajar katong par bukan cuma kasih katong pung harta dan kepengsa. Mar lebih lai kasih katong pung hidup antero-antero par iko Tuhan pung mau. Amin. Bapak Ibu dan Pak Saudara semua, kini beta beri kesempatan kepada paduan suara atau ensemble Jukulele SMTPI Pinir Benteng Atas. Disilakan memperdengarkan kidung pujiannya.
Semoga ini juga adalah bahagian dari pertumbuhan gereja yang bertumbuh karena kasih karunia Tuhan. Dan kita berharap anak-anak kita ini mereka adalah tunas-tunas muda gereja yang terus berkembang untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebahagiaan kita semua. Danke, terima kasih banyak anak-anakku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang beta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara jemaat yang rindu untuk memuliakan Tuhan Allah dalam perjamuan Asa yang kudus pada minggu depan tanggal 6 Oktober 2024. Beta persilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah beberapa pertanyaan. Kepada saudara-saudara sekalian, dengar baik-baik pertanyaan-pertanyaan ini dan jawablah itu di hadapan Tuhan Allah kita. 1. Adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? 2. Adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? 3. Adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga sudahlah Ia mengkaruniakan kita anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita, pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? 4. Adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Terima kasih, disilakan duduk. Mari Bapak Ibu katong sembahyang per Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, katong semua datang per Tuhan di rumah Tuhan, di gereja Pinil Benteng Atas pada saat ini untuk sembahyang ini. Sebagai tanda bahwa katong sadar, katong hidup hanya semata karena kasih karunia Tuhan. Oleh kasih karunia itulah katong ada baik diri pribadi maupun bersama dalam kehidupan dengan anak-anak di rumah tangga, dalam kehidupan dengan semua orang yang Tuhan pertemukan dengan kami di Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas, dalam kehidupan dengan semua orang di kota ini, di provinsi ini, di negara ini, bahkan di bumi ciptaan Tuhan ini. Kami sadar bahwa kami ada, terpelihara, dan tetap hidup adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan karena kasih karunia Tuhan itu pula Gereja Protestan Maluku di bulan September 2024 ini bersyukur untuk setahun bertambah usia pada usia ke-89 Gereja Protestan Maluku. Dan semoga kasih karunia Tuhan yang menghidupkan gereja dengan berbagai pengalaman suka duka, manis pahitnya hidup sebagai umat Tuhan dan gereja Tuhan, dihadapkan dengan sejarah indah yang pagi hari ini di akhir bulan September ini kami belajar dari sejarah bagaimana Tuhan
menyelamatkan bangsa Israel, umat Tuhan, dari bangsa-bangsa yang menjajah, khususnya bangsa Persia. Di zaman Raja Ahasverus, anak Darius, Raja Persia, Tuhan menyelamatkan Mordekai, orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkan Ester, ponaan dari Mordekai, yang Tuhan tutup bungkus dan memberikan sebuah perilaku hidup yang sangat indah, menyenangkan banyak orang, yang berkenan bagi Raja Persia Ahasverus ketika itu. Dan yang karena itu pula Tuhan menaruh sebuah hati yang sayang pamannya, sayang pada umat kepunyaan Tuhan, bahkan sayang pada Tuhan sendiri, dengan sungguh luar biasa memperjuangkan keselamatan Israel, bangsa Yahudi, dari ancaman Haman dan orang-orang Persia, hasutan Haman untuk membunuh, membinasakan, bahkan telah mendirikan tiang gantungan untuk menggantung Mordekai, orang yang setia dan taat pada Tuhan itu. Tuhan telah menumbuhkan rasa percaya pada diri Ester, sehingga ia berani berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Demi iman di tengah-tengah kehidupan dalam tantangan dan ancaman. Dan ini kiranya menjadi juga prinsip iman kita dalam bergereja di tengah-tengah dunia pada umumnya, dan di lingkup kehidupan bersama negara dan bangsa Indonesia dan Maluku khususnya. Semoga kami pun memiliki kegigihan iman bahwa bersama Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah di dalam Kristus, kami sanggup menjalani kehidupan ini asal saja. Kata Tuhan Yesus, apa yang engkau kehendaki orang berbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka. Jangan meniru Haman, ia tidak menginginkan untuk digantung, tapi ia mau menggantung orang. Dan pada akhirnya ia sendiri tergantung di tiang sulaan yang ia dirikan. Itu bukan Mordekai, orang yang berserah dan percaya pada Tuhan. Sejarah ini kiranya terpatri di dalam hati dan ingatan semua kami di jemaat ini, bahkan sampai pada anak-anak kami, mereka yang hadir pagi hari ini memuliakan Tuhan dalam kidung pujian dan ukulele, sungguh luar biasa. Anak-anak ini anak-anak kami, tetapi mereka milik Tuhan. Semoga kami mampu menjadi contoh dan teladan untuk membesarkan mereka dalam iman, menuruti perilaku hidup Mordekai yang tetap yakin pada Tuhan, yang membuat Ester pun mengikutinya. Begitulah kiranya kami semua dalam perilaku hidup sehari-hari, suami terhadap istri, istri terhadap suami, adik terhadap kakak, saudara yang satu terhadap saudara yang lain, dalam kehidupan bersama di jemaat ini, sehingga kami menjadi contoh teladan yang bagus untuk anak-anak kami ini dalam pertumbuhan mereka di tengah-tengah pertumbuhan jemaat sebagai gereja dalam kasih karunia Tuhan. Danke, terima kasih banyaklah Tuhan. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami dan semua orang yang punya kami dalam jemaat ini. Terimalah orang-orang yang sadar akan kebaikan dan kemurahan Tuhan, yang bersyukur dan terus bersyukur. Mereka yang bersyukur pada Tuhan karena mereka rasa kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga mereka bisa mengalami 1 tahun bertambah usia kelahiran, 1 tahun bertambah usia pernikahan, dan berkat-berkat Tuhan lainnya yang mereka alami dan jumpai dalam kehidupan mereka, dalam tugas-tugas dan pekerjaan mereka, dalam usaha-usaha mereka. Tuhan sambut semua syukur-syukur itu sebagai persembahan yang indah dan berbau harum di hadapan Tuhan, dan yang karenanya berkat-berkat Tuhan tetap melimpah dan terus melimpah-limpah dalam kehidupan kami semua. Angkat kami dari bayang-bayang ketakutan, dari bayang-bayang kecemasan dan kekhawatiran.
ketika melihat sikap dan perilaku hidup manusia-manusia air sekarang ini yang syarat dengan berbagai tipu daya, yang syarat dengan berbagai rancangan kejahatan, yang syarat dengan tindakan-tindakan kekerasan, tipu muslihat, dan sebagainya. Demikian pula dalam rangka menyambut pesta politik pilkada. Kami sembahyang minta Tuhan semoga pilkada yang akan berjalan di seluruh Indonesia, khususnya di Maluku, akan berjalan dengan aman, dengan lancar, dengan damai. Dari pengalaman Pilpres dan Pileg, kami sembahyang minta Tuhan bebaskanlah manusia Maluku, dan kami semua sebagai bagian dari manusia Maluku ini dari hanya sebatas ingin dapat kepeng. Sebab kepeng tidak membahagiakan dan tidak menjamin masa depan. Tapi biarlah semua orang memilih dengan hati yang tulus karena cinta negeri ini. Karena menginginkan ada sebuah pertumbuhan, sebuah pembaharuan, sebuah kemajuan yang harus terus-menerus diperjuangkan. Diberkatilah semua orang yang memberanikan diri untuk maju sebagai calon gubernur, wakil gubernur, calon wali kota, wakil wali kota, calon bupati dan wakil bupati. Dan di antara mereka ada seorang anak dari jemaat ini. Tinawel mati terlepta anak hambamu sendiri. Hamba mohon ya Tuhan kiranya ada banyak mata tertuju, ada banyak hati tergerak. Untuk pada saatnya tangan-tangan mereka terangkat mencoblos nama dari orang yang Tuhan telah persiapkan dan Tuhan perkenankan. Segala kekhawatiran, kecemasan kami taruh di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Atas anugerah Tuhan mengawali seluruh perjuangan itu lewat perenungan hari ini sungguh luar biasa. Ketika karena itu mereka harus berdoa, mereka harus berpuasa, mereka harus membebaskan diri dari segala kebencian dan iri hati. Sambil percaya penuh-penuh pegang Tuhan Yesus, tiada yang mustahil. Orang boleh merancang kekalahan, orang boleh merancang kehancuran, tetapi Tuhan menghadirkan kesuksesan, keberhasilan, kebaikan. Terpuji-puji nama Tuhan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembahyang untuk masa depan kehidupan kami dan anak-anak kami. Anak-anak kami dalam jenjang pendidikan di tingkat PAUD, tingkat SD sampai perguruan tinggi, di dalam dan di luar negeri, dalam berbagai strata. Tuhan Allah kiranya berkenan memberi hikmat kepada mereka, dan dengan hikmat itu mereka tetap takut akan Tuhan. Mereka tidak punya keinginan untuk berbuat jahat terhadap siapapun juga, baik terhadap teman, terutama terhadap guru pembina mereka yang membina dan mengajar mereka. Berikan hati nurani yang tulus dan ikhlas bagi para guru, pembina anak-anak, pendidik anak-anak ini, pengajar-pengajar mereka semua, termasuk pengasuh-pengasuh dalam lingkup jemaat ini, supaya mereka menjadi bapa dan mama asuh yang luar biasa, yang membina anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan, hormat dan dengar-dengaran pada semua orang, mengasihi dengan penuh ketulusan hati karena beriman dan percaya pada Tuhan. Sukacita karena mereka untuk terus bernyanyi dalam sukacita seperti hari ini. Kira-kira ketika anak-anak ini tampil untuk memperdengarkan pujian pada Tuhan lewat paduan suara termasuk ukulele sambil hari pagi ini. Terpuji-puji nama Tuhan Yesus. Diberkatilah mereka semua, diberkati bapa dan mama mereka yang mempersiapkan mereka, orang tua dan pengasuh mereka semua. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, dunia terus bergerak ke depan. Tetapi kami tetap berdiri teguh di atas dasar iman akan Tuhan dan tidak terpengaruh oleh ajakan apapun juga. Hanya satu adalah berbuat baik yang Tuhan kehendaki untuk sesama. Sebab Tuhan Yesus bilang, apa yang engkau ingin orang perbuat, perbuatlah itu mereka. Dan kami yakin jika itu kami perbuat, kebaikan dengan sendirinya akan datang dan menyertai kami dan memberi kehidupan yang terus berkesinambungan ke masa depan. Tuhan hadir di setiap hati, di setiap rumah tangga, di setiap keluarga.
Hancurkanlah kebencian dan iri hati, kesombongan dan keangkuhan. Hadirkanlah perdamaian dan damai sejahtera, biar semua bertumbuh dengan sukacita. Kami juga berdoa menyerahkan kegiatan persiapan pemilihan majelis jemaat, penatua dan diaken untuk periode pelayanan 2025-2030. Tuhan Allah mempersiapkan semuanya. Semoga kami semua merasa bertanggung jawab sebagai penyelenggara pemilihan penatua dan diaken untuk memilih dengan hati dan iman orang-orang yang Tuhan inginkan untuk dipilih menjadi penatua dan diaken. Kami juga pertama-tama minta kiranya semua jemaat ini laki-laki perempuan yang sudah ada dalam kategori sebagai orang-orang calon penatua dan diaken, bahagiakanlah mereka semua. Ada sukacita bahwa mereka bisa menjadi calon penatua dan diaken. Dan semoga mereka terpilih, dan bagi yang tidak terpilih, yang nanti tercatat sebagai sekundus, juga punya sukacita dan menyerahkan sepenuh-penuhnya hidup ini hanya untuk-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara pada umumnya, Maluku pada khususnya, Kota Ambon ini, dan juga seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Kuasa Tuhan menyertai, roh Tuhan menuntun, supaya segenap orang, siapapun dia, presiden, wakil presiden, para menteri negara, wakil-wakil rakyat di DPR, MPR, DPD, juga ya Tuhan di lingkungan ini, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, ya, seluruh pimpinan TNI dan Polri, semuanya memahami dan menyadari hakikat panggilan sebagai hamba dan pelayan Tuhan yang dipercayakan untuk melayani masyarakat. Semuanya melakukan dengan takut dan gentar akan Tuhan, dan karena itu terhindar dari tindakan dan perbuatan-perbuatan yang menyengsarakan orang. Tiada roh yang sama dengan roh Haman untuk membinasakan dan menghancurkan, tapi ada roh yang baik, roh menyelamatkan, roh membingkai persatuan dan persaudaraan di antara semua kami, termasuk khusus dalam persatuan dan kesatuan gereja Tuhan di Maluku, di dalamnya gereja dan jemaat kategorial TNI Angkatan Darat, jajaran Kodam 16-15 Patimura. Terima kasih ya Tuhan, para janda, duda, yatim dan piatu, Tuhan memberkati mereka semua, membahagiakan mereka semua. Orang-orang sakit yang saat ini sementara sakit di rumah, khususnya di rumah sakit, Tuhan Allah lawatilah mereka semua. Semoga semua orang yang sakit merasa kehadiran Tuhan, terlebih mereka merasa jamahan Tuhan, dan yang karena itu ada dalam pemulihan demi kesembuhan yang diharapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa dan sembahyang kami yang kami persembahkan kepadamu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus yang sudah mengajar kami katong semua untuk sama-sama sembahyang. Sio katong pun Bapa di surga, katong minta biar semua orang taruh hormat par Bapa. Katong minta biar Bapa parenta semua orang di dunia ini, dan biar Bapa pun mau jadi dunia ini sama dengan yang jadi di surga. Katong minta biar Bapa kasih makanan yang katong perlu par katong makan hari ini. Sio Bapa tolong kasih ampun katong pun dosa-dosa jua, sama dengan katong jua su kasih ampun orang-orang yang bikin salah par katong. Lah jangan kasih tinggal katong dapat coba par bikin dosa. Mari kasih selamat katong jua dari setan pun raja pun kuasa. Tagal Bapa tu raja dan pun kuasa par semua-semua, dan yang pantas par dapat puji terus-terus. Amin. Beta mengundang Bapak Ibu saudara semua berdiri. Pak saudara semua, Allah supili dan utus katong par kasih tarang dunia ini terus-terus. Lah katong ni susiap par bikin akan kabalong. Pak saudara,
Katong bisa jadi orang-orang yang bawa hal-hal baik yang Allah mau par gereja dan katong pun firman kaseng. Katong bisa jadi tukang jaga domba yang baik dan jadi domba-domba yang dengar-dengaran, seng ilang jalan dan seng kejahatan para orang-orang di sabalah katong kaseng. Mari Bapak Ibu Pak Saudara semua dengan sukacita katong menyanyi nyanyian GPM 218 Ale Dembeta. Tuhan suruh masuk ke dalam dunia, jadi kerangkeng atau langkah, baik-baik jangan sampai cilakai, jangan tinggal diam, mari ngomong, baku gandeng dalam satu hati, satu jantung, gandung dalam Tuhan. Koma maju lawan arus dunia yang su ancore, jangan mundur, mari minta Tuhan Yesus kasih kuat markato, jangan tinggal diam, mari katong baku gandeng dalam satu hati, satu jantung, gandung dalam Tuhan. Mudah-mudahan sesuai dengan nyanyian yang baru katong nyanyikan itu, katong memiliki kesepakatan, katong satu hati, satu jiwa, satu semangat, satu keinginan supaya Tuhan dimuliakan lewat katong pun hidup. Siapa saudara, kalau katong semua siap, katong pun diri dan sungguh-sungguh par Allah utus, dan siap katong pun hati par robah hidup dan kelakuan jadi lebih-lebih baik ikut Tuhan pun mau. Angka hati lah siap terima antum pun janji par ada sama-sama dengan katong. Tuhan Allah yang pun kuasa par hidup ni mau kasih antua pun berkat dan jaga katong semua. Tuhan Allah yang pun kuasa par hidup ni mau kasih terang antua pun muka dan unjuk antua pun hati baik par katong semua. Tuhan Allah yang pun kuasa par hidup ni mau kasih tangadah antua pun muka, lah kasih antua pun damai par katong semua. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Sambil duduk, tiap-tiap orang angkat hati per Tuhan, minta dangke per Tuhan Yesus, karena Tuhan hadirkan dia di dalam rumah Tuhan untuk sembahyang ini. Semoga berkat kebaktian ini menjadi berkat yang menyertai hidupnya dari sekarang ini terus-terus, bahkan terus sampai Tuhan Allah datang kembali. Mari kita ingat hati, sembahyang minta syukur per Tuhan. Mulai. Selesai. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan bawalah kebahagiaan dan damai sejahtera itu bagi semua orang
yang Bapak Ibu jumpai di rumah, di jalan, dan di mana saja. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Nanti beta ada wadiri di muka sana dulu baru keluar. Gandungi katong satu keluarga yang dipimpin dan diatur oleh Yesus Kristus. Gandungi katong satu keluarga yang dipimpin dan diatur oleh Yesus Kristus. Satu keluarga Allah, bukan keluarga siapa, bukan keluarga apa, tapi keluarga Allah. Satu keluarga Allah, bukan keluarga siapa, bukan keluarga apa, tapi keluarga Allah. Gandonge, jadi keluarga Allah, sungguh manis lawangnya. Gandungi katong satu keluarga yang diikat dalam kasih Yesus Kristus Tuhan.